Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tafsir Baydawi. Tafsir Baydawi seperti ini kitabnya. Tafsir Baydawi. Ini judulnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Al-Ma'ruf Tafsir Baydawi. Oke, kita akan bahas terkait masalah tafsir sendiri seperti apa. Dan dalam ini saya mengambil sebagai contoh aja ya. Hanya satu halaman saja saya pakai untuk menjelaskan bagaimana cara beliau menafsirkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini dikatakan innama fathal mim fathal bil masyhur wa kana hakha ayyuqafa 'alaiha liqa'i harakatun hamzah wa 'alaiha liyadullu 'ala annaha fi hukmi thabit. Oke, di sini dikatakan innama sungguhnya fathah mim membukanya dengan mim dan fil masyhur dan terkenal, maksudnya dalam secara terkenal, wa kana hakiha, dan itu merupakan secara haknya ayyuqafa, untuk mewakaf. Ini wakaf itu diwakafkan. Diwakaf itu tanda baca maksudnya, bukan diwakafkan pemberian ya. Diwakafkan, diberi wakaf ketika bertemu dengan harakat hamzah. Alaiha liyadullu ala annahu fi, dan itu merupakan sesuatu petunjuk yang dalam hukum itu, hukum bacaan maksudnya itu tepat. Thabit itu tuh pasti. Li'annahu asqatat litakhfifi la lidaraj. Karena sungguhnya ketika membaca tadi itu, membaca alif fathah itu, sungguhnya itu merupakan untuk ringan dan tidak perlu dikeluarkannya, tidak perlu menyebarkannya. Jadi untuk meringankan tersebut tidak perlu dikeluarkan ketika membaca alif lam mim itu maksudnya. Nah, di sini dijelaskan fa innal mim fi hukmil waqaf kaqaulihim wahid isnani bi ilqa'il harakatul hamzah ala dali la li iltiqa as-sakinin. Final mim, karena sungguhnya mim itu, ini dia masih jelaskan tentang pembacaan alif lam mim ya. Karena sungguhnya mim, final mim dalam hukum wakaf, sebagaimana perkataan mereka wahid satu atau dua, jika bertemu dengan satu atau dua huruf, jika bertemu dengan hamzah, harakat hamzah. Jadi lebih harakat jika bertemu harakat hamzah. Allah itu menunjukkan terdapatnya pertemuan dua sukun. Jadi kalau dibaca maksudnya gini, kalau diharakatkan semua maka itu seperti itu aja, gitu, segitu. Fa inna ghairu mahdhur fi babi waqaf, maka sungguhnya hal tersebut mahdhur itu tidak berbahaya untuk pada bab waqaf. Walidzalika lam taharrikul mim fil lam, dan sungguhnya dan itu tidak memberikan harakat kepada mim ketika fil lam. Jadi sebenarnya dalam ini tidak ada harakat ini alif lam mim, cuma karena bacaan seperti itu ya, seperti dikatakan masyhur tadi, masyhur. Wa quriya bi kasriha ala tawahim tahrik li iltiqa sakanin. Kemudian dibaca dengan kasrah, dikira kasrahnya ala tawahum tahrik li iltiqa sakanin. Kemudian kita membayangkan, tawahum itu membayangkan harakatnya itu bertemu dengan dua sukun. Nah, maka di sini dicontohkan wa qara Abu Bakar bisukuniha wa al-ibtida'u bima ba'daha al-asli. Bagaimana
Abu Bakar pernah membacanya dengan sukun dan memulainya dengan bima, dengan apa-apa yang sesudahnya, dengan sesuai dengan huruf aslinya. Ini al asli. Jadi inilah dasarnya orang-orang mengatakan alif lam mim, ternyata karena Abu Bakar pernah membacanya dengan sukun. Wal ibtida'u ba'da bima ba'daha alal asli. Nah, di sini al hayyul qayyum. Al hayyul qayyum rawa annahu alaihi salatu wassalam qala inna ismullahul azam fi salatin sur. Maksudnya di sini diriwayatkan sungguhnya Nabi SAW itu berkata, inna ismullah, sungguhnya nama Allah itu yang paling mulia di dalam 3 surat. Dalam surah Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Dalam surah Al-Imran, fil Al-Imran, la ilaha illallah wal qayyum. Wa fi Taha wa nantul wahyuhu lil wahyil qayyum. Itu. Jadi ada 3 surat yang memberikan pengagungan terhadap nama Allah. Itu secara singkatnya, saya kasih singkat aja, nggak perlu panjang-panjang lebar karena ini memakan waktu juga. Oke, terus kita lanjut. Setelah Allah mengatakan Allahu la ilaha qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzala al-furqana innal ladzina kafaru bi ayatina lahum adzabun syadid Allahu azizun dzu intiqam. Oke, kita akan lihat bagaimana beliau Al-Baydawi menjelaskan tentang ayat ini. Nazala 'alaikal kitab merupakan Al-Qur'an nujuman. Maksudnya adalah nazala 'alaika telah diturunkan kepadamu kitab Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Nujum itu berbintang-bintang. Bil haqqi itu benar, bermakna, berarti beliau menjelaskan kata per kata tapi dengan ijmali, tidak secara pakai bil ma'thur, dalam artian metodenya ijmali bukan tahlili. Bil haqqi bil adli au bisidki fi akhbari. Bil haqqi bermakna bil adl atau keadilan, jujur dalam kabarnya. Wabil hajjaji muhaqqaqah annahu min indillahi wa huwa fi maudhil ahal. Pada kabarnya wabil hajjajil muhaqqaqah, atau dalam argumentasi itu yang benar. Sungguhnya semua itu dari sisi Allah Ta'ala, dan dia fi mawadil hal, dalam segala bentuk keadaan. Jadi atau bentuk argumentasi yang benar, sungguhnya dia berasal dari sisi Allah Ta'ala, dan dia merupakan dalam segala tempat dan keadaan. Musaddiqal lima baina yadayhi, sangat singkat sekali dijelaskan, minal kutubi, maksudnya semua dari kitab-kitab. Wa anzalna Taurat wal Injil jumlatu ala Musa wa Isa, artinya sejumlah atau kalimat yang disampaikan kepada Musa dan Isa. Anzalna wa istiqaqihuma minal wara wal najal. Jadi katanya Al-Baydawi, kedua akar katanya itu al-wara dan wanjal, dengan wazannya wazanuhuma, dan wazannya atau timbangannya itu bitaf'ilatun, dengan taf'ilatun, wa fa'ilun ta'asifu ali annahuma ajamiyana, karena sungguhnya itu makna ta'asif itu atau secara wewenang. Jadi di sini dikatakan Taurat wa Injil. Kalau Anda baca dalam kitab Mabahis fi Ilmul Quran, di situ dijelaskan juga bahwa kata Al-Quran itu tidak bersumber dari kata qiraat, sama seperti Injil dan Taurat. Nah ini di sini juga dicambung.
Di sini juga ada penjelasan tentang bahwa Injil dan Taurat itu bukan bagian dari istikakahuma, akar katanya al-wara dan najal. Wa wazanuhuma, dan timbangannya ialah bitaf'ilatin wa fa'ilin. Ta'asib yang dalam artian timbangan keduanya itu berdasarkan atau berdasarkan atau mempunyai keistimewaan. Keduanya itu berasal dari ajam. Wa yu'ayyid zalika annahu quri'a, karena kalian itu ketika melaksanakan melihat keadaan atau mengadakan bacaannya, semuanya dibaca dia al-Injil, sama seperti Injil, najal Injil bi fathil hamzah, dengan fathah hamzah, wa huwa laysa min abnail arab, dan dia bukan dari induknya, dari anaknya Arab, atau berbahasa berbahasa Arab ya, maksudnya abnail arab, Arabia. Wa quri'a Abu Ammar bin Abdul Zakwan al-Kasai. Adapun Abu Amr wa Ibnu Zakwan membacanya At-Taurat. Wa imlatu fi jamil Quran, dan imalah wa fil imalah dan memiringkan atau menundukkan dan memiringkannya dengan jami'ul Quran, dengan semua Quran. Wa nafi' hamzah bainal lafzaini, dan memanfaatkan hamzah di antara kedua lafaz tersebut, illa, kecuali mereka menyebutkan sungguhnya dia dibaca fathah sebagaimana pembacaan al-qari kakiratun baqin, sebagaimana kalau kita membacanya al-baqin. Baqin itu maksudnya kekal. Kalau baqin kekal. Tapi jangan dikatakan begitu ya, tapi diartikan baqin aja cukup. Jadi itu ya pembacaannya. Jadi fi imalah, jadi manfaatnya hamzah di antara dua lafaz itu ialah kecuali mereka bacanya dengan membaca dengan fathah sebagaimana baca al-baqin. Jadi bagi mereka, bagi al-Baydawi itu ada wazannya wara wa nakhjal, wazanuhuma bitaf'ilatin wa fi'lin ta'asib li'annahuma ajamiyani. Maksudnya dia huruf ajam, dan ketika dibacakan al-Anjil ifat hamzah, dengan membaca hamzah. Wa wailasa Ibnu Arab, seperti itu. Jadi ada yang bacanya dibaca Anjil, ada yang baca Injil, seperti itu. Jadi beliau menjelaskan tentang penamaan Injil sama Taurat ya di sini. Oke. Yang terakhir ini kita lihat min qabl tanzil Quran, sebelum turunkannya Al-Quran. Hudal linnas ala al-umumil idza inna qulna inna muta'abbidun bi syar'i min qablina. Sungguhnya secara umum sungguhnya kita menyebutkan sungguhnya orang-orang yang beribadah dengan syariat sebelum kita. Jadi hudal linnas itu maksudnya petunjuk bagi manusia sebelum kita. Wa ila fal muradu bihi qaumiha, maksudnya dan kecuali yang dimaksud ialah kedua kaum tersebut, maksudnya kaum Musa dan apa tadi? Isa. Wa anzalna furqan yuridu bihi jinsil kitab ilahiyah. Ini menyebutkan tentunya ingin menjelaskan jenis satu kitab lagi, itu yang bersumber dari ilahiyah, maksudnya bersumber dari Tuhan. Fa innaha fariqatun bainal haqqi wal batil. Sebenarnya Al-Furqan itu bermakna
pembeda antara hak dan batil. Maka dikatakan Al-Furqan. Zakara dzalika ba'da zakar kutubil thalatha li yu'ammu ma'adaha. Maksudnya lah di sini itu menyebutkan bahwa sungguhnya kitab-kitab tersebut disebutkan 3 yang secara umum ma'adaha. Maksudnya itu ya selain dari kitab tersebut dan tidak selain dari kitab tersebut. Jadi maksudnya tidak menyebutkan lain selain dari kitab tersebut. Itu maksudnya. Dan menyebutkan 3 kitab saja dan tidak menyebutkan yang lain dari kitab tersebut. Karena sesungguhnya qala wa anzala sa'iru ma yafraqu bihi bainal haqqi wal batil. Karena sesungguhnya dia Allah menyebutkan ini wa anzala menurunkan sesuatu yang membedakan antara baik dan benar. Au Zabur au Furqan, atau Zabur atau Al-Quran. Jadi antara 2 ayat dan 3 itu, antara Zabur dan Al-Quran. Wa karrara zakarahu bima huwa na'atu lahu madahan wa ta'ziman. Oke. Zakara zalika au Zabur au Furqan. Wa karrara, dan itu berulang-ulang menyebutkan wa karrara zakarahu bima huwa na'at lahu madahan wa ta'ziman. Dan itu berkali-kali menyebutkannya dengan apa-apa yang disifati padanya, hal-hal yang berbentuk yang menjunjung tinggi dan memuliakannya. Jadi sebenarnya 3 kitab itu, Zabur atau Al-Quran, itu seringkali disebut-sebutkan. Wa karrara zakarahu, seringkali disebutkan berkali-kali, dan dia mempunyai sifat yang tinggi, yang sangat tinggi, artinya sangat disanjung-sanjung dan dimuliakan. Wa izharan li fadlihi min haitsu innahu yusharikuhuma fi kaunihi wahyan manzilan wa tamayyazu bi annahu mu'jiz yafraqu bainal muhaq wal mubattal. Wa izharu, dan itu menampakkan sesungguhnya keutamaannya di sekitar yang yusharikuhuma. Sesungguhnya tidak ada yang bisa bukan syarik itu menyekutukannya, atau maksudnya menduakannya, atau tidak perlu ragu keduanya fi kaunihi wahyan. Oke, maksudnya itu begini, wa izharu li fadlihi min haitsu innahu yashrikuhuma fi kaunihi wahyan manzilan. Jadi menampakkan bahwa keutamaannya itu di sekitar itu sungguhnya tidak ada yang bisa yusyarikuhuma, tidak ada yang tidak bisa innahu yusyarikuhuma, tidak ada yang bisa menduakannya. Sungguhnya fi kaunihi, sungguhnya dia itu fi kaunihi, kitab tadi itu merupakan wahyu dari alam semesta yang diturunkan. Atamayyazu bi anna mu'jizat ya, sungguhnya dia menggambarkan mukjizat untuk membedakan antara baik dan benar. Awil mukjizat, atau banyak-banyak mukjizat. Satu mukjizat atau banyak mukjizat, seperti itu. Innal ladzina kafaru bi ayatillah merupakan min kitab manzilah. Sungguhnya ini merupakan kitab Allah, kitabnya yang diturunkan, sejenisnya muntakimun. Kepada muntakimun itu bermakna untuk sorry. Min kitabil manzilatu ghairaha. Min kitab ini kitab-kitab yang diturunkan selainnya. Lahum adzabun syadid. Adzab syadid merupakan sebab kufur. Allahu aziz, Allahu maha perkasa. Maksudnya ghalib la yamna'u minal ta'adzub. Tidak ada yang bisa melarangnya, biasanya tidak bisa melarangnya untuk memberikan azab. Zu intiqam la yaqdarihu ala muslim intaqam. Maksudnya itu tidak ada yang layak dulu, tidak ada ketentuan
tiada tentuan untuk sejenisnya untuk balas dendam. Wan nuqmatun uqubatul majarram awal fi'lu. Jadi artinya Zuintikam itu layak daru. Jadi tidak ada yang bisa tidak penentuannya untuk semisal dengan balas dendam. Artinya Zuintikam itu balas dendam ya. Layak diru ala muslim untakimun. Wa nuqmatun uqubah al majramu wal fi'lu minhu naqamu bil fathi wal kasra. Di sini kita kan dan pembalas dendam itu merupakan akibat dari mujram, itu akibat dari al mujramun itu bermakna orang-orang yang membuat pelanggaran atau berbuat sejenisnya. Nakama bil fathah. Nakama di sini dijelaskan lagi, nakama itu dengan fathah dan kasrah. Bacanya intiqam. Nakima. Bil fathah nakima. Nakami. Bil fathah dan kasrah. Wa huwa wa'id, dan dia merupakan janji yang datang sesudah taqarriru wa tauhid. Maksudnya sesudah datangnya tauhid dan petunjuk terhadap para orang hamba-hamba yang fi isbati kepada kenabian yang pasti, yang ta'ziman lil amri, yang mulia dalam segala urusannya, yang mengendalikan wazajiran anil iradi anhu, dan yang mengendalikan segala peninggalan darinya. Jadi ini merupakan pembacaan intikam itu maksudnya pembalasan bagi orang-orang yang pelanggaran. Di sini kita kan muntikam itu orang-orang yang dibalas dendam. Nah, itu seperti itu. Jadi ini aja secara singkat ya saya jelaskan seperti itu tentang bab tentang Ali Imran oleh tafsir Baidawi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.